ijazahnya Joko Wahyudi dicolong sama Jokowi. Lah nek ijazah Joko Wahyudi dicolong kira ya mesti Joko Wahyudi ora trimo. Apa meneh ijazah Joko Wahyudi dijadikan modal supaya Jokowi jadi presiden. Kan pasti nggak terima tuh. Wah, berani denda berapa triliun presiden nih yang nyolong ijazah. Masalahnya jamaahnya Sugi itu adalah orang-orang yang sakit hati. Masalahnya jamaahnya Sugi Nur Raharja itu sama dengan penghujat rezim, penghujat Jokowi. Rakyat loh. Kalau nggak yang memuliakan itu adalah rakyatnya sendiri. Kita punya pemimpin, kita punya presiden, terus siapa? Kewajiban kita sebagai ar-rakyat pun harus taat kepada seorang pemimpin. Ini juga diajarkan dalam agama Islam. Agama manapun mengajarkan seperti itu. Tetapi ada orang-orang yang mengaku beragama tapi kelakuannya kayak celeng. Maka orang-orang seperti Sugi Nur Raharja dan CS-CS-nya itu sah jika dianggap sebagai istilah hewan atau binatang yang beragama. Hewan atau binatang yang beragama itu seperti apa, Gus? Ya seperti Sugi dan CS. Bahkan ada yang berstatement, yaitu tadi yang orangnya jenggotan tua, tampilannya sih begitu Islami, pakainya sih sorban, pakainya sih wah imamah ya, wes pokoknya keren dia kayak betul-betul ulama, ngomong teriak-teriak pasca apresiasi dalam selesai sidang. Saya melihat itu di YouTube. Dia mengatakan bahwa Indonesia kalau nggak ada ulama seperti Sugi Nur hancur katanya. Oh ala tole ono Sugi Nur siji bikin kisruh. Indonesia wis dadi rame gara-gara ujaran kebenciannya Sugi Nur. Apa meneh kaya ono? Ya apa ono telu ngono ya perang. Ana Sugi Nur telu ngono ning Indonesia, iso dadi perang. Wong kerjaane isine melatnat orang, terus melatnat rezim, terus melatnat Jokowi terus. Lho apa hubungannya Jokowi karo dapuramu to Nur? Jadi iki sing goblok kuwi pengikute apa Sugi Nur terlalu pinter? Iki sing goblok iki jamaah-jamaahnya Sugi, apa memang Sugi kuwi memang betul-betul sekti lan pinter? Kaya jamaah iki ya melu ngintil ngono. Ngono ki ya percaya. Lho kerjane iki main debus biyen. Kadang-kadang yo ngelesi softtek. Pondoke ning ndi ora jelas, anake kiai sapa ora jelas wong anake tukang debus. Ngono ki ana jamaah. Ya rela mati kok, tapi kadang-kadang gumun. Iki janjane iki sing goblok jamaahnya Sugi. Apa memang Sugi itu terlalu pintar untuk menghipnotis gitu? Aku sing jelas tahu mondok. Biarpun abahku bukan ulama besar tapi ora mending lah kiai kampung lah. Masih pantas lah kalau saya disebut Gus. Iku agak gelem ngaku-ngaku ulama. Kalau ada yang orang manggil saya ustaz aja saya risih. Saya sungkan. Kenapa? Ngomong saya begini, ngomongan saya kayak begini kan nggak pantas. Jadi menyesuaikan gitu loh dengan makomnya. Lah iki Sugi Nur ngomongnya ya usah asu, ya juntak jancuk, kerjaannya cuma melatnat seorang pemimpin, seorang umara, ulil amri dihujat-hujat. Ngono ki ya Allah Gusti, dipercaya. Goblok mentolek lek. Pekerjaannya cuma mubahalah, terus tapi mubahalah kok kayak main debus. Dewean, ini mubahalah ya kudu ono lawane. Yang namanya mubahalah itu ada kesepakatan, you sepakat apa ndak mubahalah sama gue gitu loh. Konsekuensinya ini. Setuju apa enggak? Kalau setuju, karena ini tidak ketemu, dengan cara islah juga enggak ketemu, tabayun enggak ketemu, manusia-manusia yang pada enggak percaya, mari kita mubahalah. Ada lawannya. Nah, ini loh mubahalah apa? Iki mubahalah apa main debus? Ngono ki ya, diyakini karo pengikut-pengikut ya. Nek Sugi Nur adalah seorang ulama. Indonesia kalau nggak ada ulama kayak Sugi Nur Raharja, katanya hancur. Iki jangan-jangan sing goblok jamaahnya, apa kiai-kiai sing gelem dadi bolone Sugi? Apa memang Sugi terlalu pandai dan pintar sehingga bisa mensugesti Anda? Sebetulnya urusan ijazah palsu itu sudah clear. Nek nyatane pengikut-pengikutnya Sugi Nur Raharja kuwi ora gelem micek matane. Tapi nek matane isa micek melihat fakta-fakta persidangan. Poinnya adalah ijazahnya Joko Wahyudi dicolong sama Jokowi. Lah nek ijazah Joko Wahyudi dicolong kira ya mesti Joko Wahyudi ora trimo. Apa meneh ijazah Joko Wahyudi dijadikan modal supaya Jokowi jadi presiden. Kan pasti nggak terima tuh. Wah, berani denda berapa triliun presiden nih yang nyolong ijazah. Iki wong Joko goblok. Apa memang Sugi sing paling pinter ngono? Kan ada mikir tak bolak balik ya Allah. Iki kaya iki ono sing bermasalah. Masalahnya jamaahnya Sugi itu adalah orang-orang yang sakit hati. Masalahnya jamaahnya Sugi Nur Raharja itu sama dengan penghujat rezim, penghujat Jokowi.
Jadi akhirnya otaknya pada sakit semua. Sakit. Karena otak-otaknya itu udah pada sakit, akhirnya ngawur. Secara otomatis langsung jadi goblok. Kita rakyat loh. Kalau nggak yang memuliakan itu adalah rakyatnya sendiri. Kita punya pemimpin, kita punya presiden, terus siapa? Kewajiban kita sebagai ar-rakyat pun harus taat kepada seorang pemimpin. Ini juga diajarkan dalam agama Islam. Agama manapun mengajarkan seperti itu. Tetapi ada orang-orang yang mengaku beragama tapi kelakuannya kayak celeng. Maka orang-orang seperti Sugino Raharja dan CS-CS-nya itu sah jika dianggap sebagai istilah hewan atau binatang yang beragama. Hewan atau binatang yang beragama itu seperti apa, Gus? Ya seperti Sugi dan CS-nya. Sugi dan pengikut-pengikutnya. Mereka itu adalah binatang, ibarat binatang atau hewan yang beragama. Ya mereka itu seperti itu. Aslinya binatang karena dia itu makainya itu jubah, makainya itu imamah, makainya itu topeng agama. Akhirnya mereka menjadi binatang atau hewan yang beragama. Suginor itu sudah, karena dia kerjaannya melatnat orang terus. Rezim Jokowi latnat lah, inilah itulah. Akhirnya apa? Dia itu sudah dihinakan sendiri sama Allah. Dia dilatnat sama Allah. Dilatnat sama Allah. Berkali-kali Bambang Trio berkali-kali masuk penjara. Sekarang Suginur juga berkali-kali masuk penjara. Dilatnat dia. Dilatnat. Praktik di dunia ini orang-orang yang dilatnat sama Allah ya salah satunya adalah ya Suginur itu. Dia kan kerjanya melatnat orang, menyumpai orang, nantang-nantang sumpah mubahalah orang. Akhirnya apa? Kemakan oleh mubahalahnya sendiri. Akhirnya dilatnat sendiri sama Allah. Sekarang dia pada dekem di dalam sel. Mau sampean kayak begitu? Jihad tuh gak ngoyo ngono kuwi, rek. Jihad tuh mejat karo sapa, perang karo sapa? Jihad itu ya untuk anak istri kita. Jihad itu ya ketika tetangga kita lapar gak makan, kita kasih makan, itu jihad. Goblok. Itu jihad itu. Jihad tuh acuannya itu kalau dia lagi mendoktrin para jamaahnya. Kita harus seperti Nabi berperang. Kita harus berjihad, harus mengangkat pedang. Lo cangkemmu me perang karo sapa? Al-Quran itu menceritakan sejarah zaman Rasul. Salah satunya itu. Menceritakan dengan cerita-cerita sejarah perangnya. Perang Badar contohnya. Melawan kafir Quraisy contohnya. Lo saiki kondisi ini ora kaya kondisi Nabi Muhammad. Kowe me perang karo sapa? Ayo name perang karo aku, jatuh. Ayo, perang karo aku kene. Tuman wong ngono kuwi, isine provokasi umat. Wong ngono kuwi, ingat teman-teman ya. Siapapun mereka, hati-hati. Mereka yang suara, wis to. Hanya gesturnya saja ulama. Tapi kalau ada ulama seperti itu, hanya gesturnya saja. Dia seorang ulama hanya untuk menutupi kebejatannya, kejahatannya. Dengan bungkusan agama akan terlihat mulia. Mampu menipu Anda. Wis to. Hati-hati. Siapapun ketika Anda melihat entah itu jabatannya kiai, entah itu dia seorang ulama, entah itu seorang kiai, entah itu seorang pendeta, entah itu seorang ustadz. Ketika provokasi dan ketika menyakiti banyak umat, perasaan umat, banyak menyakiti hati manusia, itu bukan ulama tetapi mereka adalah orang-orang yang ngulama. Agar terlihat suci. Untuk menipu kalian. Supaya kalian nyembah-nyembah. Tujuannya jahat. Itulah orang-orang yang numpangin agama itu. Yang membuat agama itu menakutkan. Yang membuat agama itu terlihat seram.